Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Dalam video kali ini kita itu akan berdiskusi refleksi kritis terhadap kuliah Dr. Roy Casagranda dengan topik The Islamic Golden Age. Nah, untuk diskusi di video kali ini itu akan dibagi menjadi 5 poin krusial yang menurut kami, mulai dari kesan kami terhadap perkuliahan yang disampaikan, sampai kritik terhadap general knowledge yang akan disampaikan, disertai dengan perbandingan dari sumber-sumber akademik lainnya. Oke, kita masuk ke poin pertama yang akan dibahas, yaitu adalah kesan umum terhadap kuliah Dr. Roy. Nah, sebagai pembuka nih, menurut kalian dari kesan umum, menurut kalian itu gimana sih gaya dan substansi kuliah yang diajarkan dari Dr. Roy ini? Kalau menurut Raise aku hand sih, dulu, raise hand dulu. Selain dulu. Ribut Silakan Amalia. Kalau menurut aku sih, kuliah Dr. Roy itu sangat kuat ya secara naratifnya. Beliau ini nggak cuma menyampaikan fakta sejarah, tetapi juga membingkainya ini sebagai proses politik dan sosial sehingga Islamic Golden Age ini bisa dipahami sebagai keajaiban, melainkan hasil dari kebijakan birokrasi, toleransi, dan dari struktur kekuasaannya. Boleh-boleh silakan Witana Feli. Eh, Kalau menurut saya sendiri juga ngerasa kuliahnya itu engaging juga. Terus karena tuh kuliahnya sering ngebandingin dunia Islam sama Romawi sama Eropa Kristen kan. Jadi itu ngebantu kita melihat posisi dunia Islam sebagai jembatan peradaban. Terus bukan peradaban yang berdiri sendiri gitu. Oke, tapi kalau misalnya cara ceritanya kayak gini tuh bisa dibilang ada kelemahannya juga ya, karena kayaknya ada beberapa bagian-bagian penting itu yang diceritakannya tuh malah kesannya jadi terlalu sederhana. Jadi ada masalah besar atau kejadian besar, tapi malah disederhanakan sampai kayak terlalu simpel bahkan dari kejadian aslinya nggak sih? Betul, betul. Next. Masuk ke poin besar yang pertama, dalam kuliahnya di Dr. Roy ini justru mengkritik pengetahuan umum yang sering menyerhadapkan penaklukan Arab sebagai brutal dan destruktif. Jadi menurut kalian ini, kalau kalian melihat kritik ini gimana nih? Salah. Eh, Maksudnya nguraikan. Ah, helah. Iya kamu. Aku boleh jawab. Oke, Elza. Eh, Sebenarnya kalau dari Dr. Roy sendiri itu kan secara terang-terangan dia itu kan tentang kayak narasi populer kalau misalnya ekspansi Islam atau penaklukan Islam itu identik sama penghancuran. Jadi dia tuh sebenarnya nyorotin juga dalam case tertentu, dalam banyak case malahan Arab itu mempertahankan pusat ilmu pengetahuan kayak Gundi Syapur dan nggak ngebakar warisan peradaban yang ditaklukkan gitu loh. Jadi kalau misalnya di masa itu ketika ada penaklukan, biasanya kerajaan lain itu kan bakalan kayak apa ya ngejarah, ngebakar daerah yang mereka taklukin. Tapi dalam banyak case tentara Arab ini tuh alih-alih ngebakar atau ngejarah dan ngancurin pusat kota itu, mereka tuh malah mempertahankan apa ya bangunan yang emang udah ada di kota itu gitu loh. Jadi bukannya dihancurin sama mereka kayak gitu aja. Kalau menurut Syaima gimana nih? Kalau menurut aku kritik dokter ini penting ya karena orang-orang kan kayak yang kita tahu itu sering banget menyamakan penaklukan Arab sama kayak model Romawi atau Spanyol gitu. Padahal menurut sejarawan juga kayak Hugh Kennedy sama Fred Donald itu mereka juga udah pernah bilang kalau penaklukan Arab itu cenderung pragmatis, terus administratif administratif juga. Jadi memang dia ini masuk secara damai gitu. Tapi walaupun begitu dia tetap nggak sepenuhnya bebas dari kekerasan gitu. Oh, jadi di sini bisa terlihat ya bahwa Dr. Roy itu sedang meluruskan general knowledge yang terlalu hitam putih, bukan hanya sedang mengidealkan Arab, tetapi juga melihat kita eh, untuk melihat dari segi pandang historisnya. Next, ada poin ketiga. Poin ketiga ini adalah soal birokrasi nih guys nih. Jadi di sini Dr. Roy ini juga mengkritik anggapan umum bahwa negara Islam awal itu langsung memiliki sistem pemerintahan mapan. Menurut kalian gimana nih? Coba dijawab asik. Oke, Witan Noveli silakan. Iya sih, aku juga ngeliat kalau Dr. Roy ini ngedegasin kalau Arab itu awalnya belum memiliki pengalaman mengelola
kekaisaran. Jadi karena itu mereka mempertahankan birokrasi Persia sama Romawi gitu. Terus menurut aku juga ini sebagai menjadi kritik uh, kepada pengetahuan umum yang sering nganggep tuh kekhalifahan sebagai sistem yang langsung stabil dan terpusat gitu. Ya, Amalia, bagaimana Amalia? Kalau menurut aku sih, pandangan ini juga bisa sejalan dengan Marshall Hodgson dan Patricia Crone yang melihat revolusi Abbasiyah itu bukan hanya sekadar perebutan tahta, tetapi ada akibat konflik struktural antara kedua tradisi birokrasi yang lama gitu. Oke, menarik-menarik. Kalau Elza gimana? Menurut Elza? Jadi menurut aku Dokter Roy ini tuh bisa dibilang berusaha untuk mengoreksi pemahaman yang banyak bilang kalau misalnya revolusi Abbasiyah itu murni soal agama atau keturunan Nabi, itu yang sering banget diklaim. Padahal sebenarnya faktor soal administrasi terus juga politik saat itu bisa dibilang punya pengaruh yang cukup dominan sih. Menurut aku gitu. Oke, jadi menarik banget ya guys ya. Jadi dari penjelasan kalian itu kita jadi lihat bahwa perkembangan perkembangan negara Islam awal itu ternyata jauh lebih kompleks nih daripada gambaran sederhananya. Oke, kita lanjut ke poin keempat, yaitu ada kritik Dr. Roy terhadap anggapan umum bahwa kejayaan Islam hanya ditopang oleh ilmu pengetahuan. Kalau menurut kalian itu gimana? Eh, izin menjawab, Ayo, mau siapa dulu? lupa raise hand, Oke, sumpah. boleh Syaimah. Kak, raise Nggak apa-apa, hand-nya di nggak apa-apa. komputer bukan di dunia nyata. Iya, minta maaf. Gimana cara? Oke, boleh Syaimah dulu ya. Ya, nih. Jadi menurut aku itu, Dr. Roy justru menekankan bahwa tanpa basis ekonomi yang kuat, khususnya revolusi agrikultural yang ada pada masa Abbasiyah itu justru negara itu tuh Golden Age tidak mungkin terjadi gitu. Jadi ini tuh mengkoreksi general knowledge yang sering banget mengabaikan faktor material. Oke, oke, oke. Oh, selanjutnya tadi siapa? Amalia, boleh Amalia? Kalau menurut aku, pendekatan ini sejalan banget dengan teori Andre Watson tentang Arab Agricultural Revolution. Meskipun di dalamnya itu ada literatur akademik, tapi masih ada perdebatan apakah perubahan ini benar-benar bersifat revolusioner atau bertahap. Oke, oke. Berarti kita di sini bisa ngelihat ya kalau kritik Dr. Roy ini ngarah eh, bagaimana cara kita ngemahamin sejarah yang terlalu elitis dan intelektual sentris gitu ya. Iya, Benar betul. banget. Jadi kita udah sampai di poin terakhir, yaitu ada kritik dari Dr. Roy terhadap pengetahuan umum di Eropa yang sering ngeklaim kalau Renaissance itu lahir secara mandiri. Jadi tanggapan kalian itu gimana? Aku Kak. Asik. Oke, dari Wita, Noveli, gimana tanggapan kamu? Kalau aku sih ngelihatnya ya, Dr. Roy itu nunjukin kalau bahwa penerjemahan teks Yunani, terus Arab di Baghdad, terus di Andalusia, terus ada juga di Selisia itu merupakan pondasi penting di Renaissance ini. Terus itu juga ngoreksi narasi Eurocentris gitu kan, yang mutusin hubungan Eropa sama dunia Islam. Aku sih kayak gitu sih menurut aku. Kalau yang lainnya gimana? Aku. Oke, Um, Elzanosah. Oke, thank you. Sebenarnya kan kalau dari pandangan itu kan didukung sama uh, Dimitri Gutas, terus juga Charles Burnett, meskipun sejarawan kayak George Saliba itu tuh nekenin kalau misalnya ilmuwan Muslim itu nggak cuma jadi perantara, tapi juga inovator gitu loh. Misalnya kayak inovasi dalam irigasi, metalurgi, terus juga mekanika. Ada juga kayak kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, kayak penemuan aljabar oleh Al-Khawarizmi atau kedokteran oleh Ibnu Sena atau yang sering dikenal sama namanya Avicenna kalau nggak salah. Terus aku mau nanggepin juga, jadi dengan seperti ini tuh Dr. Roy itu justru bukan hanya mengkritik secara historis, tapi juga dari segi politisnya juga. Jadi eh, soal siapa yang diakui sebagai produsen pengetahuan global gitu, entah Eropa, entah Islam. Intinya dia nggak melihat hanya dari historisnya saja, tapi juga politisnya juga gitu. Oke, sekarang kita udah sampai ke sesi terakhir dari diskusi di video kali ini. Sebagai penutup, kuliah dari Dr. Roy Casagrande ini sebenarnya sangat membantu untuk membongkar berbagai mitos bahwa Islamic Golden Age itu eh,
sekedar keajaiban semata gitu loh. Namun sebagai mahasiswa kita tuh perlu membaca narasi dengan lebih kritis dan juga tetap harus dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya yang lebih kredibel gitu loh. Islamic Golden Age jadi bukan hanya soal ilmu, tetapi juga ekosistem di sosial politiknya ini yang memungkinkan ilmu berkembang. Setuju. Itu kok. Ya sih, benar-benar Setuju, benar. guys. Oke, itu adalah refleksi dari kelompok kami terkait dengan penjelasan atau kelas dari Dr. Roy Casagrana. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini itu bisa memperkaya cara kita dalam memahami sejarah Islam dan politik secara global. Stay educated. Terima kasih all, terima kasih. Aku pulang dulu ya ke piramida. Ya, ya, atur aja, atur Bye aja. bye.